Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju dinul haq Islam. Sebelumnya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya di tengah acara beliau yang padat untuk mengisi acara pada malam hari ini. Tema kajian kita malam ini adalah peran ekonom robbani dalam mempersiapkan generasi emas. Anak-anakku sekalian, apa sih ekonomi robbani? Jadi ekonomi robbani adalah ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Ekonomi robbani ini memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tangguh dan emas. Generasi emas itu bukan hanya sekedar generasi yang kaya secara materi, tetapi lebih dari itu. Mereka adalah generasi yang memahami nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Jadi ekonom robbani memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah ekonomi yang diambil tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam kajian ini kita akan mendalami bagaimana praktek ekonomi robbani dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mempersiapkan generasi emas. Kita akan menjelajahi konsep-konsep ekonomi Islam, prinsip-prinsip investasi yang halal, serta bagaimana mengembangkan kewirausahaan yang beretika dalam kerangka ekonomi robbani. Tema kita malam ini sangat penting dan sangat bermanfaat buat kehidupan kita kelak. Jadi saya mohon tolong simak baik-baik, ikuti dengan seksama dan jangan sungkan untuk bertanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nurisma Latri. Saya titip mahasiswa Eksarbu, mohon dibimbing mereka. Demikian saya sampaikan, selamat menyimak dan berdiskusi. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk, kemampuan, dan kekuatan kepada kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Kaprodi. Saya ucapkan terima kasih. Adapun acara yang kedua yakni pemaparan kajian ekonomi syariah dengan tema peran ekonomi dalam mempersiapkan generasi emas 2045 kepada yang terhormat Ibu Dr. Nurisma Latri SEIMM, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Muhayyaroh, yang saya hormati rekan-rekan dosen ekonomi syariah, dan juga yang tentu saya cintai dan saya banggakan kawan-kawan mahasiswa. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dikasih kesempatan yang baik sekali oleh Bu Kaprodi nih, Masya Allah. Terima kasih atas kepercayaannya Bu Kaprodi nih. Allah. Jadi memang senang gitu rasanya ya. Kalau kita bisa berbagi itu insya Allah bermanfaat baik bagi diri kita juga buat sesama gitu ya. Baik, mungkin teman-teman sudah ada yang kenal saya di kelas ya. Ada juga yang belum. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurisma Latri, tapi kawan-kawan boleh panggil saya Bu Isma gitu. Umur saya ya nggak jauh lah. Seperti kawan-kawan Bu Mayro 17 plus. 17 plus 20 maksudnya ya gitu. Ya baik. Kemarin ketika diminta oleh Pak Abdullah, ini sebenarnya saya juga jadi ingat nih, wah dipanggil Bu Muhayyaro kayaknya diminta ngisi gitu nih ya, saya bilang gitu. Nah, jadi waktu kemarin dipanggil di WhatsApp oleh Pak Abdullah, Bu Isma bisa nggak? Oh ya siap laksanakan gitu, tanpa babi Bu insya Allah aja. Tapi
memang prepare-nya hanya 1 hari Ibu, jadi insya Allah ya seadanya ini ya, tapi kita coba optimalkan lah insya Allah. Oke, baik. Judul yang coba saya ingin share ke kawan-kawan, ini sebenarnya masih jauh sekali, karena cita-citanya ada di tahun 2045. Kalau sekarang kita di tahun 2023, jadi masih berapa tahun itu Pak? Boleh Bu 2045 Risma, kurang kita foto 2023. dulu. Oh, mau difoto dulu Pak? Oh ya, baik. Takut Bu Foto Kaprodi sudah dulu. kemalaman, Oh, apalagi baik, sudah siap. hujan di sini. Oh ya, kita foto Buat dulu ya. teman-teman buka kamera semua ya. Ya, siap Pak. Bu Risma yang ambil kamera Bu ya. Berfoto. Siap, Pak. Bapak yang hitung ya? Ibu aja. Oh, saya yang hitung. Oh, baik. Ini baik, kita mulai saja ya. Saya hitung ya. 1, 2, senyum yang manis. 3. Oke, baru halaman pertama sebentar. Kayaknya ini ada 10 halaman soalnya. Oke. Oke. Sebentar, satu lagi kita foto terlebih lagi. Nih. Oke, siap. Ini halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Halaman ke 100. Sudah ya, insya Allah sudah teman-teman. Sudah difoto bersama, terima kasih. Oke. Ada Bu lagi Dokter, Pak? mohon izin, Ya, kayaknya ada yang dari prodi yang lain ya, Bu ya Dokter? Ibu, nih ada anak-anak saya Ibu share. Suki ini perasaan saya nggak asing. Iya. Oh gitu. Dari manajemen. Ya, ada beberapa nih ada anak kasir saya nih Bu, yang paling ganteng namanya Aji. Ah ya, Hadir Mas Bu. Aji Gunawan. Ya, oke. Ya. Baik. Ibu Suki ini itu saya perasaan melihat beliau di sastra. Oh, Ya, Miss. Kok Ya, tahu? Bu. Apa kabar? Ya Allah, saya ketemu beliau udah lama sekali. Ya, Bu. Iya, Bu Suki ini. Ya, Bu. Selamat Dapat malam. info dari mana? Dari grup ini, Lab Store. Alhamdulillah, selamat bergabung ya Bu. Ini saya ketemu beliau sudah lama Bu. Kita Oh, ya. doakan semoga cepat kelar kuliahnya. Ya Bu ya, Amin, semangat. amin. Aja ya, Bu. Ya, Terima kasih. Selamat malam semuanya. selamat malam. Monggo silahkan Bu. Ini boleh Kak, Bu. Baik. Kita lanjut kalau gitu ya Ibu ya. Ya, Lanjut Bu. ya, saya share berarti kalau gitu ya. Ini saya share materi yang akan kita pelajari hari ini bersama. Diskusikan lah, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ada Pak Abdullah, ada Bu Dr. Muhayyaro, ada Bu Sekini, nanti bisa kasih input yang jauh lebih bisa berdampak mungkin ya. Jadi yang saya mau masuk di sini teman-teman, kita masuk ke ranah SDM sebenarnya ya. Jadi judulnya adalah peran ekonom robani. Jadi ekonom robani itu benar tadi kata Ibu Dr. Muhayyaro, bagaimana kita selaku pelaku ekonomi mensyiarkan, mempromosikan ekonomi syariah di bumi Indonesia. Tentu dengan nilai-nilai ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini paduannya adalah kita masuk kepada langkah di tahun yang diharapkan oleh pemerintahan, oleh Pak Presiden, bahwa Indonesia ini diharapkan menjadi generasi Indonesia emas di tahun 2045. Jadi masih ada sekitar 22 tahun lagi. Kenapa Bu kita ngomonginnya kejauhan di 20 tahun yang akan datang gitu, padahal saat ini masih 20. Teman-teman umurnya berapa ya? 20 tahun ya? 20 tahun berarti kalau nanti di 2045 berapa itu Nak? Udah 40 tahun dong Bu gitu. Nah, maka cita-cita itu nggak bisa kita capai hanya dengan waktu 1-2 hari,
nggak bisa kita capai hanya 1-2 jam atau 1 bulan 3 bulan. Nah, Bu Muhayyaro mungkin juga sudah merasakan ya Bu, bagaimana kita bercita-cita jadi seorang dokter itu bukan kemarin kuliah saat ini langsung, sama seperti teman-teman. Teman-teman punya impian lulus S1, nggak serta-merta hari ini kuliah besok selesai, tapi ini kan perjuangan yang lama. Kita mimpinya hari ini, 10 tahun lagi itu baru terwujud. Begitu juga apa yang diharapkan oleh Pak Presiden dan pemerintahan Indonesia. Jadi generasi Indonesia emas ini apa sih Bu? Sehingga kalau kita mau mewujudkannya, kita sebagai pelaku ekonom juga harus mengikuti, harus tahu tujuannya sehingga kita besok bisa meraih sebagai SDM yang tadi dibilang oleh negara kita menjadi generasi emas. Jadi maksudnya di sini kita menjadi generasi ekonom Robani yang bisa memperoleh atau menyandang kata-kata emas di tahun 2045. Oke, jadi sebelum kita tahu apa itu, kita harus tahu dulu, kita harus tahu sebelum kita mau melakukan apa gitu mungkin ya. Kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi impian di tahun 2045 ini. Nah, ini impiannya teman-teman. Jadi Pak Presiden mencanangkan punya mimpi bahwa Indonesia itu ke depan SDM-nya cerdas. Cerdasnya bukan hanya cerdas rata-rata standar, tapi unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, berarti kita selaku apa nih kawan-kawan Gen Z ya. Kalau Bu Muhayyaro apa Bu? Gen apa Bu kita Bu? Kita kolonial kayaknya ya Bu ya. Kita berbeda dengan kawan-kawan, tapi semangat kita juga sama, semangat Gen Z walaupun ya teknologinya masih agak tertinggal jauh, tapi kita terus berupaya lah. Jadi ini yang menjadi salah satu impiannya adalah kecerdasan. Nah, berarti kita pemuda ini harus kemana? Karena kita mau meraih kecerdasan unggul loh teman-teman. Unggul dibandingkan bangsa-bangsa lain. Bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Asia saja, tapi seluruh dunia. Jadi ya cakupannya jauh lebih luas lagi. Kemudian impiannya apalagi atau harapannya bahwa Indonesia ini masyarakatnya besok menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius. Nah, kalau religius berarti ada aspek-aspek apa yang harus ditingkatkan dalam aspek agama. Kemudian menjunjung nilai-nilai etika. Nah, tentu etika ini juga masuk kepada komponen religi tadi, agama itu sangat erat kaitannya. Apalagi yang ketiga itu menjadi pusat pendidikan. Teknologi dan peradaban ini mungkin ngeling sama yang pertama ya, kecerdasan. Karena cerdas itu biasanya diperoleh salah satu alatnya atau tempatnya di pusat-pusat pendidikan. Nah, berarti ini gebrakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita sebagai masyarakat selaku ekonom Robani, nah ini kita harus seperti apa? Jangan sampai orang lain lari, kita masih duduk gitu. Orang lain udah terbang, kita masih jalan santai. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mau tahu seperti apa, berarti kita harus tahu sekarang seperti apa gitu ya. Kemudian selain itu, pemerintah maunya kita itu bebas dari perilaku korupsi. Nah, karena ini menjadi masalah yang masih berdampak besar bagi negara kita. Masih banyak sekali. Nah, korupsi ini juga sama. Korupsi ada kaitannya nanti dengan religi, dengan budaya, dan nilai-nilai etika itu jadi sangat ngeling ke sana. Jadi bagaimana kita selaku generasi muda, selaku ekonom yang membawa ini bukan cuman objeknya syariah, tapi memang kita membawa pribadi yang syariah. Makanya namanya ekonom Robani karena ada sisi-sisi dalam diri kita sebagai SDM dengan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Jadi gitu ya. Jadi komprehensif, menyeluruh. Tidak hanya kita ngomongin institusi yang syariah, tapi di dalamnya pelaku-pelaku SDM-nya juga harus yang syariah. Tentu kalau dia ngomongin syariah, religi, nilai-nilai etika itu sudah tergantung di dalam pribadi seseorang itu. Maka harusnya pribadi yang ekonom Robani ini itu yang diharapkan oleh negara bahwa bebas dari perilaku korupsi.
gitu ya. Ini harapan yang ada semua di diri kita semua nih teman-teman. Nah, ini kita harus menjadi yang seperti ini nih besok gitu. Ekonomi robbani seperti apa yang diharapkan negara, nah seperti ini. Kemudian yang kelima infrastruktur. Kalau infrastruktur ya berarti negara yang mungkin jauh lebih banyak ininya porsinya. Kemudian juga negara mau berharap menjadi negara yang mandiri. Nah, mandiri itu berarti seperti apa? Bukan mandi sendiri ya, Bu Kaprodia. Mandiri itu maknanya maknanya jauh lebih luas gitu. Berarti kita harus punya kompetensi tadi, kemampuan kemandirian selaku ekonom robbani, selaku pelaku ekonomi syariah. Nah, mandiri seperti apa yang harus ada pada diri kita gitu ya. Karena ini kita berharapnya bisa mempengaruhi. Kalau mempengaruhi berarti kita bisa leader, kita bisa memimpin. Karena di sini harapannya berpengaruh berarti di sana kita harus bisa memimpin negara-negara di Asia Pasifik. Maka ini percepatan atau peningkatannya benar-benar harus kita lakukan bersama supaya tercapai. Kemudian juga terakhir impiannya adalah menjadi barometer pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga salah satu tugasnya kita semua. Karena kita pelaku-pelaku ekonomi. Teman-teman kan jadi sarjana ekonomi besok ya. Termasuk saya ini tugas kita. Bagaimana kita membantu negara kita ini bertumbuh gitu. Barometer ekonomi dunia, waduh. Berarti harapannya bukan hanya jadi negara yang ekonominya berkembang, tapi berarti kalau mau jadi barometer pertumbuhan ekonomi berarti kita harus bisa masuk kepada negara maju gitu. Nah, itu kan juga berat sekali ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin lah kalau dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, visi misinya apa? Berarti ini yang poin-poin yang juga harus kita jadikan pegangan bahwa visinya satu, pembangunan manusia beserta ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi teknologi itu sudah menjadi hal yang sangat penting yang nggak boleh lagi kita nggak usah lah, nggak bisa gitu. Nah, nggak bisa tuh sekarang tuh. Termasuk hari ini saya sama Pak Abdullah diminta Bu Isma live streaming YouTube ya. Baik Pak, walaupun saya nggak ngerti, saya coba. Ternyata pada saat saya coba, pada saat pertama daftar itu harus 24 jam. Nih juga jadi ingatan iya ke saya gitu. Wah, ternyata teknologi saya masih jauh nih gitu ya. Padahal yang saya akan bicarakan adalah perihal teknologi, tapi saya juga masih gaptek. Berarti memang saya juga harus melakukan percepatan ilmu. Saya harus belajar lagi nih teknologi gitu, Pak Abdullah. Kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, ini juga sama. Kita ngomongin ekonomi berarti ngomongin kesejahteraan, ngomongin pertumbuhan ekonomi karena ekonominya berkelanjutan berarti yang jangka panjang juga ya. Kemudian pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional. Jadi ini banyak sekali yang menjadi PR kita bersama gitu ya. Nah, tapi yang paling gampang pada diri kita mau menjadi siapa? Kita mau membantu di hal apa? Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya, teman-teman. Jadi siapa kita, bagaimana kita, apa yang akan kita lakukan. Itulah peran-peran yang harus kita ketahui, setidaknya membuka kacamata kawan-kawan dan juga menjadi refleksi dan ini buat diri saya juga berarti kita ke depannya harus bagaimana gitu ya. Pertanyaannya ditunda nanti atau mau dipotong ya kira-kira? Kalau ada yang tiba-tiba di tengah jalan mau bertanya, saya nggak apa-apa kok teman-teman. Ibu, saya mau bertanya terlebih dahulu. Nggak apa-apa, nanti takutnya pada saat mau bertanya, nanti lupa gitu ya. Boleh dibuka aja nanti suaranya. Boleh ya, Sopa? Iya, Iya, boleh Bu. boleh raise hand ke Sopa. Ya, gitu ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, lagi-lagi kalau kita punya mimpi kita pergi ke mana? Jalan-jalan ke pantai. Gitu ya. Berarti sebelum kita pergi ke pantai, kita harus punya persiapan. Persiapan apa? Kendaraan, fisik, makanan gitu kan ya, Sopa ya? Uang buat jajan gitu ya. Ada enggak persiapan itu semuanya supaya kita nyampe nih sampai ke pantai gitu kan? Kita sampai enggak nih ke pantai? Nah, tapi ternyata mau ke pantai itu enggak gampang ya Bu. Ternyata di rumah enggak ada mobilnya, gitu kan? Enggak ada
nggak ada apanya, nggak ada uangnya, berarti kita masih ketemu Uangnya. kita. Iya, jadi sebelum kita mencapai sesuatu, kita lihat dulu, nah, kita punya nggak perlengkapannya, kita punya nggak amunisinya, ada masalah apa. Kalau kita tahu masalah, maka masalah itu kita coba cari solusinya, alternatifnya, maka mana yang bisa kita prioritaskan terlebih dahulu, karena yang mau kita bangun adalah SDM ekonom robani yang generasi emas tadi. Itu ya teman-teman ya, karena kita pelaku-pelaku ekonomi gitu. Nah, jadi permasalahan pemuda saat ini apa, Sopa? Apa yang Sopa tahu? Anak-anak muda kan nih, teman-teman Gen Z nih. Apa? Kamu galau apa sih biasanya? Teman-teman di kelas saya tuh, siapa itu? Hansa, Dimas tuh suka pada galau tuh kadang. Apa Sopa? Galau apa Sopa? Galau mungkin. Galau apa Sopa? Galau ini Bu, apa ya? Kalau sama aku sih galau kekurangan dana kayaknya. Oh, kekurangan dana. Jadi ini beberapa Iya. ya, berarti kekurangan dana kita harus mencari cara menggandakan uang, Sopa. Kayak Mbah siapa itu? Duitnya tinggal dikeluarin dari belakang badannya. Nah, itu kita harus cari trik bagaimana mencari pundi-pundi uang ya, biar uangnya datang. Nah, itu yang harus kita lakukan juga saat ini ya. Nah, ini coba saya cari beberapa literatur. Ternyata masalah pemuda termasuk yang para ekonom robani kawan-kawan ini dan kita hadapi saat ini adalah masih banyak pemuda yang mengalami atau terjadi kekerasan, keributan, apa itu begal lah, bentrok antar pemuda lah. Nah, gimana kita mau jadi apa tadi? Mengungguli bangsa-bangsa lain gitu. Iya, punya nilai-nilai etika kalau ternyata oh, kawan kita, kanan kiri kita masih banyak yang bentrok, masih banyak yang berantem gitu ya. Nah, ini kan permasalahan yang harus kita urai satu-satu gitu ya, supaya nanti tercipta tadi SDM ekonom robani yang emas yang diharapkan oleh negara. Apalagi tidak jujur. Nah, tidak jujur tuh salah satu nanti yang bisa membawa ke arah apa tuh? Korupsi gitu ya. Terus mulai sekarang apalagi bully, tidak hormat sama guru, nah gitu ya, atau curiga, apa itu namanya bahasa anak sekarang? Negative thinking, julid, apa itu Sopa? Netizen julid. Nah itu tuh ya itu masalah kita bersama tuh ya. Nah itu budaya-budaya yang harus kita apa itu? Harus kita benahi itu. Kita curiga kalau anak-anak sekarang tuh bahasanya apa ya, toxic people Bu, gitu. Nah, toxic people tuh gitu ya. Nah, bahasa Indonesianya makin buruk gitu ya. Karena apa? Sekarang apa sih? Anjay, nah gitu-gitu tuh aduh, pengaruh-pengaruh media, pengaruh-pengaruh televisi. Nah, itu tuh yang juga menjadi salah satu masalah juga tuh buat kita. Gimana besok kawan-kawan mau presentasi di depan halayak ramai, bagaimana kawan-kawan mau presentasi atas nama Indonesia di kancah dunia. Nah, itu harus diperbaiki itu ya. Karena itu nanti menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian perilaku menyimpang, banyak nggak? Banyak. LGBT, itu juga perilaku menyimpang. Nah, itu yang harus kita benahi bersama. Kita bisa lihat sama diri kita ya, apa. Sekarang kan banyak seperti itu ya. Nah, kemudian kita mengadopsi nilai budaya asing, tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau budaya asing yang masuk ya bisa, cuman bagaimana kita memfilternya gitu kan. Kemudian apa lagi? Idealisme kita lemah. Patriotisme kita lemah nih, nah anak-anak Gen Z yang sudah terlalu nyaman dengan dunia digital. Nah, ini daya juangnya, daya mentalnya nih. Bu, kena mental saya, Bu. Nah, tuh bahasanya selalu begitu tuh. Nah, ya, apa sih kalau kena mental tuh apa sih, Nak? Ibu juga nggak paham, Bu, kita kan kena mental, Bu, gitu. Apa ya kena mental itu ya? Saya bilang, saya harus analisa lagi nih kena mental itu bahasanya. Nah, kalau saya memahaminya itu kayaknya daya juang anak-anak sekarang tuh nggak segigih kita yang zaman dulu gitu. Nah, mungkin itu juga yang bisa kita urai lagi ya. Kemudian apalagi pragmatis, hedon. Nah, hedon ini juga sama teman-teman sangat erat kaitannya dengan ekonomi.
bahwa perilaku kita saat ini sukanya belanja, sukanya gaya hidup mewah, padahal no money. Akhirnya kalau no money ngapain tuh Sopa? Pinjol. Ya, itu juga ya nggak boleh itu ya. Bu, gara-gara dia mau jalan-jalan, dia pinjem uang. Pinjem uang boleh nggak sih, Nak? Boleh. Berhutang boleh nggak sih? Boleh, tapi baiknya untuk yang usaha, untuk sektor real gitu. Jangan kita berhutang itu untuk sesuatu yang konsumtif gitu. Harusnya untuk masuk kepada pelaku-pelaku usaha kita pakai untuk sebagai modal usaha. Beli persediaan atau investasi sehingga uangnya tadi, Bu, saya galau nggak punya uang. Nah, itu yang harus kita ciptakan. Jangan gara-gara gaya hidup beli sepatu yang 2 juta, uangnya dapat pinjam gitu, tapi pada saat sholat Jumat akhirnya nggak mau sholat karena takut hilang sendal sepatunya, Bu, 2 juta gitu ya. Ya udah sepatunya dimasukin ke tas gitu ya, pakai sendal jepit harusnya ya. Nah, itu kan juga permasalahan kita sekarang nih, hal-hal yang kecil ternyata hal-hal hedonisme ini ternyata mengikis religi, mengikis keimanan kita gitu ya teman-teman ya. Bagaimana kita mau menjadi seorang ekonom robani kalau cuman gara-gara gaya hidup, idealisme kita hilang gitu, religi kita jadi semakin berkurang. Nah, itu kan yang harus kita dalami dan analisa bagaimana seharusnya kita gitu ya. Kemudian acuh tak acuh terhadap ajaran agama. Nah, ini juga ya. Tadi jadi banyak sekali sekarang itu ya udahlah Bu, sekarang mah kayaknya lebih penting belajar teknologi. Teknologi dipelajari tapi agama enggak. Padahal tuntunan hidup itu ada di mana? Di Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Quran dan Sunnah itu yang harusnya menjadi pegangan hidup karena seseorang yang beriman dan bertakwa maka pandangan hidupnya akan berbeda. Dalam menyikapi segala hal dia pasti berbeda. Jadi ini juga tugas kita bersama karena nih kawan-kawan di FAI, kawan-kawan di ekonomi syariah itu yang dipelajari itu di dalam kelas. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama. Iya, jadi itu harus menjadi penggawa-penggawa nih dalam hal ajaran-ajaran agama kepada yang lain. Oke. Nah, teman-teman, ini megatrend dunia di 2045. Apa sih Bu megatrend itu? Megatrend itu berarti perubahan, mega loh teman-teman. Berarti perubahan yang sangat besar yang akan terjadi 2045. Ada apa saja di sini? Demografi global, bahwa memang bagaimana kependudukan ini nanti paling banyak dari mana gitu ya. Asia nih termasuk yang besar ini. Sehingga akan mendorong arus-arus migrasi gitu ya. Apalagi perdagangan internasional. Nah, itu bagaimana sekarang kita sebagai pelaku ekonomi robani punya usaha, berarti harus visioner, harus bisa masuk kepada perdagangan internasional melalui ekspor. Nah, itu yang itu ya. Keuangan internasional. Nah, kalau ngomongin keuangan internasional berarti nanti ngomongin defisit surplus. Bu, negara kita defisit atau surplus? Surplus, Bu. Surplus sih. Tapi hutang kita kok banyak ya. Berapa Sopa hutang Indonesia, Sopa? Tak terhitung, Bu. Nah, itu juga harus menjadi bahan analisa kita kawan-kawan karena besoklah teman-teman yang akan mengambil alih kepemimpinan pemerintahan ini. Nah, bagaimana kita berbicara tentang hutang Indonesia? Kalau perusahaan punya hutang bisa jual asetnya. Negara punya hutang boleh nggak, Sopa, jual aset? Jual pulau gitu, boleh nggak, Sopa? Oh, nggak Jadi boleh. ada yang jawab tuh 7.000 triliun lebih hutang negara kita, kata Nah, apa nih? itulah. Kok banyak ya, Sopa? Coba besok Sopa jadi Menteri Keuangan harus apa itu, Sopa? Gimana cara bayar hutang, Sopa? Ya, nah itu ya, iklim juga sama, perubahan iklim nggak usah jauh-jauh ke 2045. Kemarin kita sangat merasakan, kita baru enak ya, sempat ngerasain hujan ya, tapi sekarang udah nggak hujan lagi. Kenapa kemarin kita kemarau, panas, sampai kepala pusing kalau pergi ngajar ke Victor itu bawa motor, Masya Allah gitu ya, itu kalau nggak pakai helm, nggak pakai kacamata, itu debu masuk ke mata, itu
Nah, itu iklim juga menjadi, ya itu persaingan sumber daya ya, banyak lah kawan-kawannya. Kita sampai jam berapa ya Pak Abdullah atau Sopah? Ibu dikasih waktu sampai jam berapa, Nak? Ntar udah pada ngantuk ini ya. Ini banyak ini ya. Ya, Kalau kita cepat aja ya. satu jam. Oh, 1 jam. Baik, Pak. Tadi kita mulai jam 8 kurang 20 menit ya. Oke. Masih ada waktu ya, setengah jam lagi ya. Nah, jadi berdasarkan visi misi, maka ini yang akan dicapai oleh negara. Bahwa yang pertama adalah pembangunan manusia tadi berdasarkan penguasaan ilmu dan teknologi. Jadi kita udah nggak benar-benar, saya termasuk saya nggak boleh lagi gaptek ya, harus benar-benar kita melek teknologi gitu ya teman-teman ya, karena diharapkannya Indonesia ini kualitasnya meningkat, pendidikannya tinggi dan merata. Bu, sekarang pendidikan Indonesia udah tinggi atau sudah merata atau belum, Bu? Kan sekarang udah bisa internet di mana-mana. Tapi tetap kawan-kawan, Indonesia itu negaranya berpulau-pulau, di gunung. Apa itu kalau lagunya Ninja Hattori, mendaki gunung, lewati lembah gitu kan? Itu negara kita. Apakah sinyal-sinyal itu masuk ke sana? Banyak negara pulau-pulau yang nggak bisa gitu, nggak dapat sinyalnya. Nggak usah Bu di luar kota, di Victor aja lantai 8, lantai 4 udah susah sinyal gitu ya. Saya kalau Ya, di lantai lagi iya. iya, ternyata itu juga susah itu tekno itu. Padahal kita sudah di kawasan sampingnya ibu kota gitu ya. Ternyata tetap aja kalau di lantai 8 nggak dapet sinyal ya kawan-kawan ya. Nah, apalagi di daerah-daerah berarti belum merata ya Bu ya, kualitas pendidikan ini termasuk kualitas teknologi itu belum merata. Nah, itu juga harus kita lakukan. Ini yang pertama ternyata dari pembangunan ilmu pengetahuan berarti apa? Indikatornya pendidikan, kebudayaan gitu ya, bahwa rata-rata diharapkan tahun 2045 ini sekolahnya rata-rata sudah 12 tahun. Nah, berarti sampai berapa tuh? Ya, yang bisa sekolah perguruan tinggi 60%, karena saat ini baru berapa yang bisa perguruan tinggi? Masih di bawah 35 berarti ya saat ini ya. Nah, itu harapannya teman-teman. Nah, selain pendidikan, pembangunan ilmu pengetahuan dan itu berarti satu kesehatan, ilmu pengetahuan teknologi dan ketenagakerjaan. Jadi produktivitas tenaga kerja juga sangat penting. Apa itu Bu? Produktivitas. Produktivitas itu output dibagi input, efektif dibagi efisien. Jadi seseorang ekonom robani seharusnya yang dia semakin menjadi tenaga kerja yang produktif, maka dia bisa menghasilkan output yang jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Kalau satu orang bisa menghasilkan satu jam satu, nah kita 1 jam 100. Waduh, itu hebat sekali kan tuh, namanya kita jauh lebih produktif dibandingkan dengan orang lain. Tapi tentu harus memanfaatkan teknologi gitu ya. Sehat juga sama, ekonom robani berarti harus sehat. Kita pelaku-pelaku ekonomi harus sehat, berarti pola hidup kita harus seimbang, ya. Ada yang suaranya boleh di mute dulu. Itu Rizky Maulana. Rizky Maulana boleh di mute dulu, Rizky. Dari ibunya bisa di mute Bu, dari ibunya. Oh, Dari saya ibu yang mute. mute. Gimana caranya? Oh ya, oke, udah ibu mute ya. Oke. Nah, ini saya cepatin aja ya teman-teman ya. Nah, tapi kita lihat dulu kalau berbicara ekonom robani harus cerdas mengungguli negara-negara lain. Bagaimana nih indeks pembangunan manusia ini? Nah, Indonesia bagaimana? Jadi ada yang namanya kawan-kawan indeks pembangunan manusia. Indikatornya itu apa? Nah, indikatornya itu umurnya panjang, sehat gitu. Pengetahuannya dan standar hidupnya layak. Itu jadi dimensi dalam indeks pembangunan manusia. Nah, Indonesia ini bagaimana posisinya? Ini saya masih data 2021. Ternyata kita sudah bagus di high posisinya. High human development, berarti perkembangan kita di tinggi. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi lagi daripada kita. Tetangga kita itu kawan-kawan kita dari Singapura,
Brunei, Malaysia, ternyata Thailand, ternyata mereka lebih cepat gitu ya pembangunan manusianya. Very high ke mereka. Sedangkan kita masih di high gitu ya teman-teman. Singapura negara yang kecil ternyata very high. Nah, kita harus belajar tuh bagaimana percepatan mereka gitu ya. Jadi kita masih di high. Oke ya. Nah, ini menjadi salah satu PR. Kan tadi kita maunya jadi apa? Kecerdasan mengungguli bangsa-bangsa lain ya. Nah, tentu teman-teman, di Indonesia banyak sekali kompleks permasalahan yang terjadi, termasuk yang COVID. Nah, COVID kemarin itu juga menjadi salah satu masalah yang sangat berat yang kita rasakan bagi SDM, bagi ekonom, bagi para pelaku ekonomi. Masalah-masalah ketahanan ekonomi, kalau kita di Tangsel ya, nah Tangsel ini paling rendah. Ini penelitian saya sama Ibu Nia. Kami melakukan penelitian tentang ketahanan keluarga pada warga Tangsel. Paling rendah tingkat ketahanan kita di ekonomi. Nah, jadi masalah terbesar dampaknya dari adanya COVID adalah ekonomi. Nah, apa Ibu ketahanan manusia? Ketahanan manusia ini menjadi salah satu apa namanya ya kawan-kawan, strategi. Nah, ini termasuk strategi yang digaungkan oleh ASEAN bahwa kita harus punya ketahanan manusia. Nah, termasuk mental health tuh di dalamnya gitu ya. Tapi setelah kita coba urai, apa sih Bu ketahanan itu? Ibu kita ini dulu ya. Ketahanan ini supaya kita jadi generasi yang emas tadi, kita harus bisa menjadi manusia yang punya ketahanan yang baik gitu. Jadi ketahanan ini apa? Kita bertahan pulih dari tantangan hidup yang berat. Jangan baru galau dikit, bunuh diri ya kan itu nggak boleh tuh nak. Berarti dia nggak punya ketahanan itu. Galau dikit, udahlah Bu, saya udahan aja lah, saya nggak mau kuliah lagi. Ternyata kuliah ini capek. Itu ya. Jadi harus takat punya ketahanan. Tapi teman-teman, saya dan Munia sudah melakukan coba literatur review, ternyata ketahanan manusia ini sumber utamanya di mana sih? Seseorang itu punya ketahanan yang begitu tinggi, ternyata nilainya dari nilai-nilai agama. Agama. Poinnya ada di agama. Seseorang yang punya ketahanan yang baik, itu kalau agamanya juga baik. Dia nggak cepat stres gitu, Sofa. Setiap punya masalah, Bu, masalah saya besar. Tenang, nak. Tuhan kita jauh lebih besar. Gitu ya, dipasrahin aja ya. Ibu saya nggak punya duit. Usaha. Nanti juga Allah kasih rezeki. Yang penting kita mau usaha dan tawakal. Jadi, dari ketahanan ini, sumber intinya adalah agama. Ya, jadi bersyukur kita, agama kita sebegitu memberikan kita petunjuk the way of life dari Al-Quran dan hadis. Jadi itu benar-benar pegangan kita kawan-kawan, jangan sampai kita keluar jalur daripada itu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita program Bu pelatihan atau apa, jadi memang keyakinan agama, keyakinan spiritual manusia itu yang menjadi sumber dari adanya manusia atau ekonomi yang memiliki ketahanan yang baik. Oke. Kemudian gimana Bu supaya manusia ini punya ketahanan? Dia juga harus punya pola pikir yang baik gitu kawan-kawan. Gitu ya. Jadi tadi agama itu harus diperdalam. Jadi jangan hanya ilmunya ilmu umum, tapi justru ilmu agama. Baca Qur'annya diperbaiki gitu ya, tahsinnya diperbaiki, tafsirnya juga diperbaiki. Nah, saya juga walaupun santri, keluar dari santri lupa lagi baca kitab itu Sopa ya. Nah itu jadi kelemahan. Ternyata di masyarakat itu Sopa, yang ditanya itu hal-hal yang sehari-hari gitu ya. Mungkin ada Bu Sukini nih ya sehari-hari lah yang ditanya, tapi ternyata ketika ditanya, waduh itu di kitab apa saya dulu ya, pas mau buka kitab lagi, kok ya sudah lupa ya sama bahasa Arab ya, bisanya sedikit-sedikit, tapi kalau banyak-banyak udah lupa gitu, ini artinya apa, harus buka kamus lagi gitu ya, udah ditinggalkan jadinya sudah lupa itu ya. Ya jadi harus diulang lagi lah gitu ya. Oke.
Nah, sesuai visi yang kedua tadi, kalau yang tadi dalam pendidikan pengetahuan, teknologi. Nah, ini dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi bagaimana ekonomi berkelanjutan ini digerakinnya adalah investasi dan perdagangan tadi. Ibu, kenapa kita harus melakukan investasi? Karena di situ ada tindakan ekonomi. Kenapa adanya tindakan ekonomi? Ekonomi itu sesimpel manusia atau individu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Tapi jauh lebih ke dalam itu, maka kalau dalam ranahnya perusahaan melakukan investasi. Kalau dia perusahaannya adalah manufaktur, bagaimana dia bisa memproduksi. Nah, investasi ini tentu butuh apa, Bu? Kalau kita mau punya perusahaan, ada 4 indikator yang harus dimiliki sama perusahaan dalam hal melakukan investasi dan perdagangan. Yang pertama, harus punya apa kalau mau usaha? Harus punya apa, kawan-kawan? Ya dana, Bu. Iya, Modal. betul. Iya, Ya. modal, betul, Pak Abdullah. Namanya kapital. Nah, itu udah harus penting. Oh, apa, Ji? Harus punya apa, Ji? Punya duit, punya modal, Bu. Iya, betul. Namanya kapital. Tapi gimana, Bu, kalau kita nggak punya dana? Berarti kita harus mencari yang namanya sumber financing, sumber-sumber dana. Bisa dari hutang, bisa dari modal. Nggak apa-apa, Bu, berhutang, nggak apa-apa. Tapi dilakukan untuk usaha, untuk sektorial tadi ya, bukan untuk yang sifatnya konsumtif. Nah, gitu ya. Jadi, ekonomi ini digerakinnya oleh investasi, perdagangan, nah gitu ya. Karena besok, apalagi sekarang kan kita sudah apa bahasanya? Liberalisasi perdagangan. Nah, coba bayangkan kawan-kawan. Apa sih karena isu yang TikTok kemarin itu ditutup? Itu juga salah satu alat itu teman-teman. Dengan adanya TikTok, gampang sekali ternyata kita jualan produk gitu. Tapi ternyata yang dijual bukan produk dalam negeri, produk yang membuat aplikasi gitu loh. Jadi kita harus belajar itu kawan-kawan, bagaimana kita bisa menjual ke negara lain tapi dengan teknologi. Nah, gitu tuh, itu harus algoritma. Jadi gini, kalau saya di kelas saya bilang, udahlah teman-teman nih pada berbaur sana, pergi-pergi ke luar negeri gitu. Di luar negeri jadilah pengusaha gitu. Nanti besok cari bahan bakunya ke Indonesia. Nah, jadi permintaan bahan baku atau permintaan barang di Indonesia meningkat, maka kita semua bisa akan menyediakan dan kita akan ekspor ke luar negeri. Tapi teman-teman udah di luar negeri duluan beli ke kita gitu. Nah, itu kan, nah itu juga harus kita jadi pemikiran kita semuanya kawan-kawan gitu ya. Industri pariwisata. Nah, pariwisata juga ini sama, ini menghasilkan apa namanya? Pendapatan yang besar sekali bagi Indonesia. Makanya kenapa menteri kita lagi jor-joran lagi terus dibuka semuanya pariwisata karena itu mendatangkan pendapatan bagi Indonesia, teman-teman. Maritim, laut, wah kita udah pasti tahu ya. Maritim ini salah satu kekuatan kita. Potensi kita di mana-mana, maka kita punya ikan yang banyak. Nah, bagaimana tuh kita yang punya potensi rumahnya dekat laut, bagaimana memanfaatkan itu? Gitu ya, rumah kita punya di Arab itu nggak ada pohon-pohonan teman-teman, nggak ada gitu. Nah kita punya itu Gemah Ripah Lojinawi ya, banyak itu apa pohon-pohonan, simpen batang singkong besoknya numbuh gitu kan, punya laut. Nah itu harus kita harus kita apa, harus kita lakukan. Dan juga kita harus didukung oleh apa, instruksi yang andal dan ketahanan pangan. Bu, ini ada lagi ketahanan pangan. Iya, kita mau ekspor beras misalnya, tapi ternyata berasnya nggak ada. Nah, gitu loh. Jadi ketahanan pangan ini kita harus lihat dari apa bahasanya, hulu dan hilir. Nah, hulunya ada nggak gitu. Nah, jadi kita harus jangan semuanya mau jual, tapi kita harus mau menciptakan. Kita harus mau memproduksi gitu. Kalau kita punya sawah, punya tanah, nah itu kita harus maksimalkan itu teman-teman. Malah kalau di Bogor atau beberapa daerah tuh dekat rumahnya Aji, Parung kesanaan dikit tuh Ji, di Kemang, itu udah digalakkan itu ketahanan pangan sama Pak RT, Pak RW-nya. Jadi depan rumahnya ada lahan-lahan itu sudah ditanami oleh berbagai apa itu namanya ya, apotek hidup. Itu tuh harus dimulai lagi. Saya termasuk yang pengen tapi saya nggak punya tanah. Kemarin COVID kita lumayan ya, saya rajin beli tanaman. Udah selesai COVID nggak kepegang lagi pohonnya mati ya.
Kasihan juga jadinya ya Wak ya. Saya harus belajar lagi nih kita ya bagaimana ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ini sangat penting bagi Indonesia. Jadi kalau orang makan nggak perlu lagi apa tuh? Ini hal yang kecilnya ya di rumah tangga. Kalau di rumahnya udah punya apa itu? Pohon pisang, mau makan pisang tinggal nebang gitu. Mau makan ayam tinggal itu banyak lah pokoknya ya. Jadi dan termasuk komitmen terhadap lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini harus dijaga teman-teman. Bahkan kita juga harus sudah belajar yang namanya ecopreneurship. Bagaimana kita melakukan green business. Kita melakukan upaya-upaya ekonomi, tetapi di dalamnya mengandung dalam rangka menjaga lingkungan hidup, eco tadi. Membuat produk yang ramah lingkungan. Melakukan pemasaran yang ramah lingkungan. SDM pun menjadi SDM yang ramah lingkungan. Apa Bu SDM yang ramah lingkungan? Nah, salah satunya SDM-nya yang tanggung jawab tidak buang sampah sembarangan gitu. Itu salah satu hal indikator kecil. Tapi banyak lagi ya komponennya. Nah, teman-teman kalau ngomongin lingkungan hidup ini berarti sekarang kaitkan dengan bagaimana kita pelaku ekonomi, ekonom robani besok menciptakan usaha-usaha tapi yang ramah lingkungan. Kalau saat ini kita menjadi SDM, berarti SDM yang juga ramah lingkungan. SDM yang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan ya kawan-kawan. Nah, dalam ekonomi pembangunan, ini ada tadi investasi, industri ekonomi kreatif. Nah, itu salah satu yang akan digalakkan. Maka teman-teman nih harus sudah mulai memikirkan besok kita mau usaha apa supaya kita punya duit. Jadi uang 1.000 jadi 2.000, uang 2.000 jadi 3.000, 3.000 jadi 9.000. Itu yang harus kita lakukan. Kalau uangnya diam, uangnya tidur, kita punya uang 100.000 juga habis. Coba Sopa punya uang 100.000 habis nggak Sopa? Jajan ya Sopa? Habis Bu. Jajan Jajannya kan? habis. Sama Sopa ibu juga. Nah, lihat cilok, beli cilok gitu kan. Padahal uang 100.000 kita upayakan untuk kita putar untuk sektor usaha. Ya, termasuk tadi pariwisata tadi ya. Nah, maritim, ketahanan pangan, kesejahteraan petani juga ini materinya sebenarnya banyak ya, tapi saya kaitkan yang apa yang harus kita lakukan saja peran-peran kita. Termasuk ketahanan energi. Nah, ini coba tuh kalau kita lihat gebrakannya Pak Ridwan Kamil tuh saya suka sekali tuh ya. Kalau lihat di Instagramnya tuh. Nah, energi ini juga sama harus ditingkatkan kepada energi apa? Energi baru. Kalau ngomongin lingkungan hidup berarti juga pembangunan rendah karbon. Enggak usah jauh-jauh ya. Kita kemarin musim kemarau, debunya gitu kan. Ngelihat apa itu saya jalan mau ke Bandung lewat apa itu Bekasi. Bekasi apa Karawang ya. Gelap sekali itu di atas pabrik-pabrik itu. Aduh, tuh. Nah, kawan-kawan, dalam rangka kita juga mencapai pembangunan berkelanjutan, mencapai tadi kalau indeks pembangunan manusia adalah hidup layak, maka kita harus memahami sesungguhnya dalam nilai-nilai ekonomi syariah ada yang disebut dengan maqasid syariah. Di sini masuk kepada kesejahteraan sosial. Sama seperti yang tadi diharapkan oleh indeks pembangunan manusia, oleh impian bahwa hidup kita adalah sejahtera. Tapi dalam ekonomi Islam nilai-nilainya adalah bukan hanya sejahtera secara duniawi, tapi juga sejahtera secara ukhrawi atau akhirat. Jadi bukan hanya materi, tapi juga sejahtera secara spiritual. Ibu, sejahtera secara spiritual itu apa? Berarti dia bahagia. Bahagia hidupnya nyaman, tenang, tentram. Nah, itu kalau bahasa orang tua itu berkah Neng gitu ya. Itu jadi standar hidup layaknya ekonomi Islam. Nah, bisa kita lihat nih dari adanya maslahah atau kesejahteraan sosial. Tapi kita harus tahu dulu kita ngomongin sejahtera berarti apa yang harus kita prioritaskan? Nah, ada yang disebut kalau dalam ekonomi Islam ini ada yang disebut dengan kebutuhan doruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Kalau doruriyah itu kebutuhan pokok yang kalau kita nggak terpenuhi kita mati. Ya gitu. Zaman COVID gitu kan. Bu, kita nggak punya uang. Uangnya cuma sedikit. Mau dipakai beli makan apa beli baju, Sopa?
Makan. Hmm. Apa kamu mau jalan-jalan aja? Orang lagi PPKM nggak boleh jalan-jalan gitu kan. Kata mama, coba aja dulu, duitnya buat makan. Nah, makan itu termasuk yang doruriyah tadi. Nggak bisa kita bilang dia standar hidup layak kalau dia tidak punya makanan. Kalau dia tidak punya tempat tinggal. Bu, dia punya tempat tinggal, tapi tanya dulu. Dia tempat tinggalnya rumah sendiri atau ngontrak? Atau dia tinggal sama neneknya. Itu juga termasuk kesejahteraan, teman-teman. Ketika seseorang punya tempat tidur, apakah tempat tidurnya bergabung dengan orang lain atau tidak? Itu termasuk kepada kesejahteraan tuh. Jadi kita harus lihat ke sana. Jadi ternyata sejahtera itu bukan cuma punya uang ya, Bu. Jadi banyak indikatornya gitu. Indikatornya kalau kita berbicara tadi kepemilikan rumah, dia punya rumah atau tidak, punya tempat tinggal atau tidak, atau kalau bahasanya yang lebih ini, dia punya tempat tidur atau tidak. Kalau masih banyak gelandangan, masih banyak yang tidak punya tempat tidur, kita lihat di pinggir jalan, nah berarti itu jadi masalah kita bersama. Gitu ya, karena kita seorang pelaku ekonomi robani. Nah, itu. Jadi kita lihat janganlah sampai kita hedonisme, kita gaya hidup kita tinggi padahal tetangga kanan kiri kita nggak bisa makan. Gitu ya teman-teman. Nah, itu harus kepo tuh. Yang gitu yang kita harus kepo. Wahai netizen. Ya, keponya kepo yang seperti itu. Nah, jadi kita memahami kalau dalam makodes syariah ini kita harus pahami ada yang namanya tujuan syariah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang seluruh manusia ada 5 yang harus kita lindungi. 5 terletak dalam hal apa? Yang pertama namanya hifzuddin. Hifzuddin itu perlindungan keimanan. Iman ini yang pertama yang harus kita jaga. Karena tadi balik lagi, iman ini menjadi pondasi, menjadi kalau seorang sudah beriman, maka pola pikirannya, pandangan hidupnya pasti sesuai dengan tuntutan agama. Kalau dia keimanannya baik, dia tidak akan korupsi. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Apalagi Bu, hifzun nafas, jiwa. Nah, sekarang kita lagi punya masalah ya, Bu. Betapa banyak jiwa-jiwa yang meninggal dengan mudah di Palestina. Nah, apakah itu terjadi kesejahteraan? Nah, itu. Jadi nggak boleh kita itu bentar. Karena saya tuh sudah ngeri, teman-teman. Ngeri, saya tuh udah nggak berani buka buka berita. Saya tuh kayaknya udah nggak pernah buka berita. Karena setiap saya buka berita, hari ini pembunuhan. Kemarin pembunuhan apa sih? Mertua terhadap menantu gitu. Orang tua terhadap anak terhadap orang tua, itu saya sangat miris. Jadinya padahal ini yang harus, kalau kita mau sejahtera, ini harus kita jaga. Berapa ribu sekarang di Palestina yang itu. Nah, itu ya. Bagaimana ini masalah kita bersama. Kemudian apalagi supaya kita meningkatkan kesejahteraan ini, karena kita mau jadi orang yang sejahtera. Tadi kan ekonomi berkelanjutan itu ujung-ujungnya adalah supaya standar hidup kita layak, menjadi sejahtera. Yang harus kita jaga juga untuk meningkatkan kesejahteraan ini ada di dalam menjaga akal. Nah dia, berarti akal dijaganya dengan apa? Dengan apa, Sopa? Agama juga. Karena agama nanti akan merubah pandangan, pola pikir. Nah, gitu ya. Sedangkan pola pikir biasanya dipengaruhi oleh hati. Ya, jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita analisa, itu akan semuanya merubah kepada pola pikir kita. Apalagi supaya kita sejahtera, harus menjaga nasl, hifzun nasl, menjaga keturunan. Apa Bu masalahnya Bu? Keturunan. Teman-teman nih sekarang lagi yang rame apa sih? Child free. Sampai anak saya kelas 5 SD, dia bilang gitu. Kalau saya lagi cerewet gitu, marahin gitu, nasehatin. Dia bilang gini, Mami, punya anak itu susah ya? Susah Kak, kalau anaknya nggak mau nurut, dikasih tahu, saya bilang gitu. Oh iya, susah ya. Aku nggak usah punya anak aja ya?
aku child free aja ya. Habis kalau ngeliat mami marahin aku mulu, kan aku nggak mau marah-marah gitu. Saya kaget itu, Nak. Ya Allah, anak kelas 5 SD 10 tahun dia bilang child free ya bahasa Inggris yang benernya. Saya kaget. Tambah panjang lah itu nasihat saya kan. Tambah panjang terus saya ngeren. Kamu gitu, aduh anak kelas 5 SD nih gitu, nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Kodrat kita kalau perempuan, apa sih yang membedakan kita dengan laki-laki? Itu yang dikasih sama Tuhan. Kita punya rahim, kita punya payudara, maka kita harusnya mau punya keturunan. Gitu, mau menyusui karena laki-laki tidak punya rahim, tidak bisa menyusui, maka jangan kita melanggar kodrat kita sebagai perempuan, kita harus punya keturunan. Iya, gitu ya teman-teman ya. Apalagi yang terakhir, menjaga kekayaan. Nah, ini juga sangat penting. Ibu kekayaan masuk nggak Bu? Nyambung nggak Bu sama akhirat? Nyambung lah. Apa kalau di dalam ekonomi Islam? Adanya zakat. Gitu ya. Keluarkanlah zakat, keluarkanlah wakaf, keluarkanlah sedekah. Ada nggak Al-Quran nyuruh kita nabung? Ada nggak Sofa? Pernah nggak dengar ayat? Tabunglah uangmu gitu. Nggak ada. Agama kita di Al-Quran nyebutnya apa? Aqimis sholah wa atuz zakat. Nyuruhnya kita zakat. Berarti di sana ada kesejahteraan dalam zakat, dalam wakaf. Itu salah satu permasalahan yang bisa kita urai adalah masalah kemiskinan. Bahwa adanya perpindahan dari orang yang punya kelebihan dana, si muzaki terhadap si mustahik gitu ya. Benar nggak Ibu? Apa kebalik nih? Nah itu jadi akan sejahtera karena ada perputaran mal tadi. Gitu teman-teman. Jadi menjaga harta ini, satu berarti kita harus melakukan tadi investasi, perdagangan, mencari ekonomi kreatif, semua mencari dana. Setelah kita punya uang tadi teman-teman, jangan lupa supaya terjadi kesejahteraan yang menyeluruh, kesejahteraan yang diharapkan oleh agama, kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh produk, maka adanya perpindahan distribusi kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Yang si kaya sudah sejahtera secara uang, secara kekayaan, maka si miskin juga akan ikut sejahtera. Karena adanya tadi perpindahan tadi, transfer tadi, adanya zakat, adanya wakaf. Gitu ya teman-teman. Itu penting. Jadi jangan bilang kita ngomongin zakat, ngomongin wakaf. Zakat mah Bu, nanti Bu Ramadan. Enggak. Zakat itu salah satu sumber permasalahan ekonomi di sana. Bahwa si miskin bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan doruriyahnya tadi. Kita bisa dengan adanya zakat, kita bisa menolong jiwa-jiwa yang kelaparan, yang harusnya dia meninggal, kita kasih zakat, dia bisa makan, maka jiwanya terselamatkan. Bayangkan, dari hanya zakat kita bisa menolong kehidupan seseorang. Betul teman-teman. Jadi rangkaian inilah yang akan menciptakan kesejahteraan sosial. Ya, jadi itu yang harus kita galakan supaya di tahun 2045 nanti, nggak usah jauh-jauh, sekarang beberapa ini kita sudah bisa sejahtera di lingkungan kita semuanya. Kepo lah itu, kepo tuh Bu, tetangga saya belum makan. Tapi saya sih yakin ya, orang Indonesia itu masih tinggi, karena memang di penelitian saya itu memang tinggi sosialnya. Waktu COVID kan kita sering berbagi ya, Sofa ya. Oh, ada yang lagi Iya, Bu. apa itu? Apa sih kalau lagi COVID kita bahasanya nggak boleh kemana-mana itu apa? Apa Di nak? lockdown. Lockdown, karantina. Nah, tuh saya lagi di karantina tuh saya dapat pizza, dapat buah, dapat jus, sampai nggak kemakan-makan gitu kan. Berarti saya masih hakul yakin orang Indonesia itu tingkat sedekahnya masih tinggi. Jadi insya Allah kita bukan hal yang tidak mungkin. Jadi insya Allah sangat memungkinkan kita bisa mencapai kesejahteraan sosial gitu ya. Nah ini mungkin terakhir dari saya. Sebenarnya ini masih banyak pemerataan pembangunan, tapi sampai sini juga sudah cukup. Bagaimana kita melakukan peran kita pemuda, peran kita selaku ekonom Robani dalam mencapai tadi Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi banyak sekali apa yang harus kita lakukan.
Namun mungkin ini conclusion-nya bahwa kita menjadi ekonom robani kita harus punya kualifikasi. Kualifikasinya apa saja? Kita harus punya kemampuan secara intelektual. Gitu ya teman-teman ya. Berarti kalau intelektual tadi kaitannya dengan apa? Dengan pendidikan, dengan kecerdasan. Berarti di sana dalam kemampuan intelektual ada knowledge, ada pengetahuan, ada kecerdasan, dan ada kebijaksanaan. Kenapa, Bu? Seseorang yang intelektual itu bisa bijaksana karena dia punya ilmu yang banyak. Harapannya semakin orang itu seperti ilmu padi gitu kan? Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itulah harapan yang bisa di kita bilang bahwa orang yang semakin dia punya pendidikan, maka dia akan jauh lebih bijaksana karena dia sudah bisa mengurai masalah dengan ilmu yang dia ketahui, yang dia miliki. Kemudian apalagi Bu kualifikasinya nih karena kita mau punya peran yang sangat besar besok gitu ya. Kita harus punya jiwa kepemimpinan, kemampuan karena tadi Indonesia mau berpengaruh di Asia Pasifik atau di apa tadi Ibu lupa di atas. Gitu ya. Kalau ngomongin pengaruh berarti kemampuan memimpin. Apa Ibu kemampuan memimpin? Berarti ekonom-ekonom robani, kita pelaku-pelaku ekonom robani harus bisa menjadi uswatun hasanah. Kita belajar sama Nabi Muhammad bahwa Nabi sudah menjadi uswatun hasanah. Itu yang harus dimiliki oleh kita sekarang ekonom robani bahwa kita harus bisa menjadi uswatun hasanah bagi sekitar kita. Gitu ya teman-teman ya. Apalagi Bu kemampuan kepemimpinan, komunikasi yang baik, bagaimana berbicara, bagaimana mengemukakan pendapat, bagaimana cara menolak. Nah, itu ada caranya. Kemudian public speaking juga harus teman-teman kuasai. Jangan sampai kita punya kemampuan yang banyak, tapi pada saat kita disuruh maju, kita nggak bisa menyampaikan materi. Itu juga sangat disayangkan ya. Public speaking sama etika, sopan santun juga itu ada di dalam kepemimpinan teman-teman. Apalagi Bu, berarti kita juga kualifikasinya harus punya kemampuan manajerial, tata administrasi, tata keuangan. Nah karena kita mau jadi pelaku ekonom, kita udah nggak boleh lagi, nggak bisa bikin laporan keuangan, nggak bisa kita mengatur apa itu, mengatur apa nak? Mengatur perusahaan manajemen. Nah, POAK biasanya planning, organizing, equating, controlling. Nah, itu ada tuh dalam kemampuan manajerial. Nah, yang terakhir mandiri. Nah, ini kaitannya tadi sama impian dan visi ya bahwa Indonesia berharap menjadi negara yang mandiri. Apa itu kemandirian? Kalau di SDM itu mandiri kaitannya dengan intelektual. Intelektual, emosional, nah spiritual. Nah, agama tuh ada di situ. Di kemandirian dan tadi ketahanan mental. Karena kita berbicaranya SDM, ya berarti kita harus punya ketahanan manusia. Salah satunya ketahanan mental. Kalau kita punya ketahanan mental yang baik, berarti kita sudah masuk kepada kualifikasi kemandirian. Nah, gitu ya kawan-kawan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara SDM itu sangat menarik karena itu kembali lagi kepada pribadi dan pengembangan diri kita masing-masing ya teman-teman ya. Mungkin itu saja Sopa. Kalau ini pemerataan pembangunan mungkin nanti boleh dibaca lah nanti. Ini tadi tapi sudah saya coba kait-kaitkan. Ini sudah lebih dari 10 menit ya waktu saya ya. Ya, tapi yang terkait dengan SDM itu tadi sudah coba kita kupas. Mungkin demikian Sofa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Nurismawati. Kami ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, mungkin acara yang terakhir yakni penutupan. Apa masih ada yang ingin bertanya tentang terkait hal ini? Tentang kajian ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ditutup? Ya, enggak boleh. Udah ngantuk kayaknya. Udah malam Bu besok kuliah gitu ya. Besok kerja Bu. Ya udah mungkin. Oh ada Arfan tuh. Arfan raise hand. Ada yang mau bertanya?
Arfan Silakan. kayaknya Arfan mau bertanya, boleh dibuka. Iya Bu. Oh iya nak, silakan. Ya, izin bertanya Bu. Mm-mm. Sebelumnya makasih telah Sama-sama. mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi Bu, pertanyaannya terkait dengan peran ekonomi urban menyongsong Indonesia Emas 2045. Kan Mm-mm. kalau kita lihat Indonesia Emas 2045 itu kan berarti usia produktif itu lebih banyak, usia muda itu lebih banyak dan lebih produktif gitu. Nah, Ya, sedangkan kalau kita lihat eh, tingkat indeks literasi keuangan kita itu, kalau saya nggak salah itu 7% doang gitu Bu. Justru berbanding terbalik dengan angka masyarakat muslim di Indonesia itu 87%. Nah, itu kan sangat berbanding terbalik. Nah, pertanyaannya, kira-kira menurut Ibu, kita nih sebagai pejuang ekonomi urban itu mm-mm. apa sih yang harus dilakukan gitu? Apa kita harus mencoba untuk meningkatkan literasi keuangan gitu, keuangan syariah khususnya, atau kita mendorong regulasi terhadap pemerintah terkait dengan ekonomi syariah, atau kita harus mendorong stakeholder khususnya terkait dengan ekonomi syariah untuk memperbanyak produk-produk syariah. Itu sih Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya semuanya harus bersinergi, baik dari regulator, praktisi, akademisi, dan masyarakat. Jadi nggak bisa cuma salah satu bagian saja, nggak bisa. Kita di mana Bu Rahnanya sekarang? Kita di akademisi. Berarti kita selaku akademisi apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Nah, kalau regulator berarti payung hukum lah nanti itu ya. Undang-undang itu sangat penting. Nggak bisa teman-teman ekonomi syariah ini. Tapi kalau untuk undang-undang udah banyak ya. Sekarang semuanya bergerak. Dibandingkan zaman saya dan Munia zaman dulu kuliah, itu kita masih sangat apa namanya, tahun berapa saya kuliah S1 ya? 2005 ya. Nah, itu nggak sebesar sekarang. Tapi tetap kita itu market share-nya masih yang perkembangannya masih belum terlalu tinggi. Nah, apa Bu masalahnya gitu kan? Karena kita literasi keuangannya harusnya tinggi Bu. Nah, ini kalau saya, karena saya orang perbankan, teman-teman, saya 5 tahun di bank muamalat dulu. Ketika saya nih ya, dalam rangka saya jihad, menawarkan rekening bank syariah, ada beberapa yang memang kita susah masuk. Misalnya, Bu, saya mau nawarin rekening gaji, ternyata perusahaannya maunya pakai rekening apa. Jadi kadang ada yang mau bikin rekening, tapi ternyata dia terkendala dari perusahaannya. Gitu. Jadi memang tadi benar kata kamu, Bu, mungkin ya dari stakeholder-nya. Kalau berarti pendekatannya sangat banyak, teman-teman. Gitu. Kalau kita mau meningkatkan market share ekonomi syariah ini, banyak sekali. Bukan hanya dari undang-undang, tapi yang paling penting tadi pelaku-pelaku ekonominya. Gitu. Karena kita mau ngomongin zakat, wakaf gitu, rekening bank syariah gitu. Ternyata masyarakat kita masih terbentur, saya dapat gajinya dari sini gitu. Saya ibu juga sama. Walaupun saya punya bank syariah, gaji di Unpam, banknya non syariah. Mau saya tidak mau pakai, nggak bisa. Karena memang gajinya peraturannya dari kampus, gitu kan. Nah, itu yang harus kita masukin tuh teman-teman. Tapi nggak bisa kalau cuma satu, tapi memang semua pihak harus bergerak. Tapi kalau sekarang teman-teman di mana ranahnya? Teman-teman di sisi akademisi. Berarti apa yang harus dilakukan? Sosialisasi, edukasi sebesar-besarnya kepada siapa? Kepada masyarakat. Kalau kami, dosen-dosen, tentu bukan hanya edukasi dari PKM atau dari mana, tapi secara tulisan. Nah, tulisan kita dibaca oleh semua kalangan. Itu juga salah satu yang kita mendukung peningkatan untuk keuangan ekonomi syariah gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan. Tapi semua pihak harus bergerak. Mungkin itu Arfan. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi kegalauan Arfan. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi tadi ada yang jawab, ada yang raise hand, siapa ya? Ya, katanya Dede Iskandar izin bertanya bagaimana
Maqasid syariah dalam membantu memecahkan masalah kontemporer dalam masyarakat muslim, Bu. Masalah kontemporernya apa? Banyak teman-teman. Masyarakat Permasalahan muslim. ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan maqasid syariah ini. Semua bisa diimplementasikan. Tapi enaknya kita punya studi kasusnya dulu. Masalah apa? Masalah apa yang mau dibahas? Apa nak? Misalnya. Apa sih kontemporer tentang apa? Apa yang terkini? Apa? Kenapa ada pembiayaan? Nah, gitu misalnya ya, salah satunya ya. Kenapa perlu ada pembiayaan? Nah, coba teman-teman. Apa tujuan dari adanya pembiayaan? Apa nak? Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, oleh BMT itu tuh misalnya permasalahan kontemporernya gitu ya. Kenapa di sana berarti ada masuk kepada maqasid syariah? Berarti dia menjaga apa tadi nak? Menjaga mal. Masuk ke arah sana. Bahwa kita melakukan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah mendukung upaya-upaya pengusaha supaya pengusaha menjadi perusahaan yang lebih punya nilai perusahaannya tinggi, keuntungannya besar, tentu dia nanti feedbacknya jauh lebih banyak lagi. Tapi adanya produk tadi, adanya sebuah produk dalam pembiayaan itu sudah dilihat apa dari produk ini tujuannya apa? Ada nggak kaitan dengan maqasid syariah? Ada. Gitu ya. Jadi semua perkara kontemporer itu pasti dia punya tujuan yang dikaitkan dengan tujuan syariah. Apa tapi kasih tahu dulu apa mau tentang apa kontemporernya. Masalah kontemporer banyak. Ya, masalahnya banyak sekarang kan. Wakaf produktif. Nah, tuh juga tuh ada nggak wakaf produktif? Nah, bisa nggak Bu kita analisa secara maqasid syariah? Nah, lakukanlah itu penelitian kawan-kawan tuh buat judul skripsi tuh. Bisa itu ya. Dianalisa dari masalah-masalah yang kekinian. Coba teman-teman tinjau dari sisi maqasid syariahnya. Sangat bisa sekali dilakukan. Jadilah itu satu penelitian, satu jurnal. Boleh itu bisa. Ya. Oke, cukup atau masih ada lagi? Sudah lumayan ya, malam-malam tenaganya. Iya, benar. Iya. Betul. Oh iya. Ada lagi? Sudah? Ada lagi apa? Satu lagi ya, kalau enggak sudah aja ya. Sudah jam 9. Sudah 2 jam kita ya. 1 jam setengah. Seru ya? Belajar ini ternyata seru ya teman-teman ya. Seru sekali. Apa masih ada yang ingin bertanya? Cukup 2. Tadi siapa ya? Arfan sama? Dede Iskandar, Bu. Oh, Arfan sama Dede. Mahasiswa mana Arfan? Kan mahasiswa ekonomi syariah, Bu. Oh, Sopa Ekonomi syariah, kenal. Bu. Oh, Maba, Bu. boleh nanti Arfan dan Dede hubungi Sopa dan Sopa hubungin Ibu, nanti ada sedikit voucher dari Ibu untuk Arfan dan Dede. Terima Ya, kasih. ya boleh GoPay, boleh apa? Adanya apa sih? E-wallet ya terserah lah nanti ya. Hubungin Sopa ya, kasih nomor. Atau kalau Dede Iskandar kayaknya kenal sama Ibu. Dede kelas Ibu bukannya Dede ya? Ibu lupa toh. Ya, boleh lah. Semester 3. Oh, semester 3. Ya. Oh iya, Pak Dede. Kelas Kamis Pak Dede. Pak Dede, nanti WhatsApp Ibu Pak Dede. Nanti ada sedikit voucher dari Ibu ya. Oke. Pak Dede dan Arfan. Oke. Sopa nanti bantu untuk Arfan ya, Sopa. Oke. Terima kasih. Iya. Sudah berarti ya kita tutup saja, sudah malam. Terima kasih kawan-kawan, mohon maaf masih banyak kekurangan, tapi insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih buat Ibu atas waktunya. Dan semoga apa yang disampaikan Ibu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ada selanjutnya ya ini penutup. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya, aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. dulu. Terima Bapak kasih. Ibu. Terima kasih Bu Risma, teman-teman. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Bu Mohon Ismina. maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit ya. Pamit ya, Bu. Pamit ya Bu ya. Pamit, Bu. Pamit Bu.